Rayu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kawan-kawan sekalian. Kita ketemu lagi pada materi pemrograman web. Masih bersama saya, Wibisono Sukmowardono. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang mendasar ya di dalam pemrograman web. Nah, ini terutama kita berfokus pada hari ini mengenai pemrograman web yang dijalankan di sisi server ya, atau yang kita kenal dengan server side scripting. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam server side scripting ini adalah bahasa PHP ya, atau PHP Hypertext Preprocessor. Nah, kita akan membahas prinsip dasar atau konsep dasar kerja dasar dari bahasa PHP ini ya. Nah, kita tahu bahwa bahasa PHP ini dia bisa disisipkan di dalam kode-kode HTML yang merupakan standar di dalam bahasa markup untuk menghasilkan sebuah halaman web. Ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah bahasa PHP, mengidentifikasi skrip PHP? Ya. Kita dapat mengidentifikasi skrip tersebut di dalam sebuah file yang berekstensi .php. Ya. Nah, dia diawali dengan tanda tag PHP, tag tanda tanya PHP seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Diakhiri dengan tanda tanya, tutup tag. Nah, kemudian seluruh statement atau seluruh perintah atau seluruh komen yang ada di dalam bahasa PHP atau skrip PHP yang mau kita bangun itu nanti berada di antara penanda tag tersebut. Nah, setiap statement nanti akan diletakkan di antara kedua tanda ini ya. Nah, kita akan bisa menempatkan skrip PHP ini di tempat manapun yang ada di dalam halaman HTML. Ya. Jadi dia bisa ditaruh di atasnya tag HTML, ya, bisa dimasukkan di dalam tag head, bisa dimasukkan di dalam tag body, dimanapun ya. Artinya dan antara satu statement dengan statement yang lain, walaupun mereka terpisah ya, walaupun mereka tidak di dalam tidak diapit oleh tag PHP yang sama, mereka semuanya saling terhubung ya. Jadi misalnya kita bikin variabel di tag PHP yang pertama, kemudian variabel itu bisa kita panggil di tag PHP yang ada di tengah maupun yang ada di bawah. Nah, untuk menempatkan atau mengirimkan tulisan atau mengirimkan kode markup ya, kode HTML ini dari bahasa PHP, kebanyakan kita akan menggunakan perintah echo. Ya. Nah, perintah echo ini adalah perintah untuk menampilkan apapun. Ya, ini sama halnya kalau misalnya teman-teman belajar Java, nah, ini menggunakan perintah system out println. Atau kalau di bahasa C atau bahasa C++ ya, teman-teman bisa temukan itu di perintah print, printf, cout. Ya. Atau kalau di bahasa Pascal, mungkin masih ada yang pakai Pascal, itu sama halnya dengan perintah write. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa untuk menampilkan tulisan ya, kita dapat menggunakan perintah echo dilanjutkan dengan string yang diapit dengan tanda petik. Nah, nantinya kita akan melihat bahwa tanda petik ini bisa menggunakan petik tunggal maupun petik ganda. Ya. Dan kemudian dia juga bisa diapit dengan tanda kurung. Nah, ini kedua-duanya valid ya, kedua-duanya bisa digunakan. Teman-teman bisa pakai yang mana saja sesuai selera. Ya. Nanti kalau masalah petik ganda atau petik tunggal nanti juga tergantung dari kebutuhan ya, karena nanti ada perbedaan juga. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam perintah untuk output ini ya, echo ini bisa menggabungkan ya, menggabungkan beberapa string yang ditandai penggabungannya itu dengan tanda koma ya. Nah, jadi kalau kita menuliskan seperti yang ada di contoh echo first, second, third. Nah, maka hasilnya akan seperti yang di bawah ya, first, second, third. Dan dia tanpa spasi ya, karena memang di string yang diapit oleh tanda petik memang tidak terdapat spasi. Ya. Nah, kemudian beberapa cara untuk menampilkan tulisan ya, itu selain tulisan berupa string, kita juga bisa menampilkan
string yang diperoleh dari nilai sebuah variabel. Nah, ini caranya sama saja seperti kita menampilkan string dari variabel kalau misalnya di bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi echo, nah ini kalau variabel di dalam bahasa PHP ini diawali dengan tanda dolar seperti ini ya. Ini kita bisa baca sebagai sign name ya. Echo sign name ini berarti kita akan menampilkan isi dari nilai variabel name. Nah, ini kita juga bisa perpendek dengan cara yang ada di bawahnya ya. Jadi langsung kita tuliskan sama dengan sign name. Nah, ini langsung menampilkan nilai dari variabel name. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya, baik nilai maupun tipe data ya, yang ada di dalam variabel yang kita miliki dalam bahasa PHP. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah akrab dengan bahasa pemrograman lainnya, terutama Java ya. Kalau di bahasa Java kita kan ketika mendeskripsikan sebuah variabel, maka kita harus ikut mendeskripsikan tipe datanya. Nah, di dalam bahasa PHP ini kita tidak perlu mendeskripsikan tipe data ya, tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Begitu kita memberikan sebuah nilai kepada variabel, di sini saya berikan contoh variabel A yang ditandai dengan sign A ya, sama dengan 10 ya sudah, ini otomatis dia akan menjadi integer. Nah, sehingga ketika kita tampilkan dengan fungsi vardam ya, vardam dalam kurung sign A, nah, dia akan menampilkan hasilnya adalah in 10 yang menandakan bahwa sign A ini memiliki tipe data integer dengan bulat dengan nilai 10. Kemudian kita juga bisa membuat multi-line string, ya, jadi string yang lebih dari satu baris, ya, dengan sebuah model yang kita katakan sebagai here doc ya, atau here document. Nah, ini dia ditandai dengan perintah end of quote. Ya. Jadi nilai HTML ya, ini diperoleh dari apa yang diapit oleh tanda end of quote ini. Ya. Nah, ketika ini dikirimkan, ya, maka yang dikirimkan adalah data HTML ini. Ya. Jadi nilainya adalah nilai multiline yang ada di dalam variabel HTML. Nah, yang perlu kita perhatikan juga ya di dalam bahasa PHP itu setiap nama kelas, nama function, ya, kemudian keyword, construct, di dalam bahasa PHP ini sifatnya adalah case insensitive. Nah, artinya dia mengabaikan huruf besar sama huruf kecil. Nah, jadi teman-teman mau tulis huruf besar, huruf kecil sama saja ya. Jadi di sini saya ambil contoh untuk komen echo ya. Nah, echo mau ditulis kecil semua, mau ditulis besar semua, mau ditulis besar kecil seperti yang pada baris ketiga, ini akan menghasilkan efek yang sama. Nah, tapi oh ya, kemudian juga untuk nilai ya. Jadi misalnya nilai 0 atau nilai kosong ya. Nah, jadi kita mendeskripsikan, nah ini misalnya kita punya variabel val, ya, kemudian yang satu kita berikan nilai 0 dengan NULL huruf kecil semua ya. Kemudian ada 0 N-nya besar, kemudian 0 all caps ya. Ini nilainya juga akan sama ya, dianggap sama. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk variabel pada PHP sifatnya adalah case sensitive. Ya, jadi pemberian variabel sign name dengan huruf kecil semua akan berbeda dengan sign name dengan huruf besar semua. Begitu juga dengan sign name ya, di sini n besar, a kecil, m besar, e besar ya. Nah, ini akan dianggap berbeda. Jadi kalau kalian bikin seperti ini, maka kita akan memiliki 3 buah variabel. Ini di dalam bahasa PHP, jadi satu-satunya yang case sensitif adalah untuk nama variabel. Untuk yang lainnya dia case insensitif, diabaikan huruf besar kecilnya. Kemudian untuk memisahkan statement, ya, kita sama halnya di bahasa Java ya, ini diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan setiap perintah diakhiri titik koma, setiap perintah diakhiri titik koma ya. Dan ini tidak harus pindah baris ya, artinya walaupun dia di dalam baris yang sama, tapi kalau dipisahkan dengan titik koma, maka dia akan menjadi komen yang baru ya. Nah, dia akan jadi ini misalnya my function ini misalnya saya geser ke atas ya. Baris kedua ini saya tarik ke atas
setelahnya titik koma echo hello world ya, itu akan menghasilkan, akan dieksekusi dengan cara yang sama ya. Karena apa? Karena sudah dianggap sebagai statement yang berbeda. Nah, tapi untuk kerapian ya, untuk alasan kerapian dan untuk alasan kemudahan kita sendiri ya, ketika nantinya kita mau debugging ya, maka disarankan kita tetap membuat kode kita serapi mungkin. Nah, kemudian di bahasa PHP itu mengabaikan white space ya. Jadi white space itu spasi yang banyak, atau bisa juga direpresentasikan dengan tab. Jadi kalau misalnya teman-teman ketik pada keyboard ya dengan tombol tab, dia akan menghasilkan spasi panjang gitu ya. Itu diabaikan dan dianggap sebagai satu spasi ya. Nah, sehingga mau ditulis seberapapun uh, panjangnya spasi, banyaknya berapapun banyaknya spasi yang kita tuliskan atau kita berikan tab gitu ya, dia akan tetap dianggap sebagai satu spasi. Ya. Nah, kemudian PHP ya, bahasa PHP juga mengizinkan pemberian komentar ya, sama halnya seperti bahasa C, C++, Java ya, juga memungkinkan untuk diberikan tanda komentar. Dan tanda komentar yang digunakan ada beberapa cara ya. Kita bisa menggunakan shell style dengan menggunakan tanda tagar seperti ini ya. Terus habis itu kita juga bisa menggunakan model seperti C++ atau Java juga seperti ini ya. Jadi kalau kita bikin komentar yang satu baris, maka kita awali dengan tanda double slash ya. Nah, kemudian kalau lebih dari satu baris, nah ini style ala bahasa C, yang mana dia juga bisa digunakan di bahasa Java dan bisa juga digunakan di bahasa PHP. Nah, ini untuk masalah penamaan variabel tadi seperti sudah kita bahas ya. Dia diawali dengan tanda dolar, ya, dollar sign, dan sifatnya case sensitive. Nah, ini beberapa variabel, penamaan variabel yang diizinkan ya. Jadi sama seperti halnya bahasa pemrograman lain juga ada penamaan yang tidak diizinkan ya. Jadi misalnya seperti ini adalah penamaan variabel yang tidak diizinkan ya. Kalau yang pertama karena ada spasinya, yang kedua karena dia menggunakan simbol ya, simbol yang tidak boleh dipakai, ya, yang boleh dipakai hanya garis bawah. Kemudian yang ketiga ini adalah karena dia menggunakan awalan berupa angka. Nah, kemudian di dalam bahasa PHP itu dikenal suatu istilah yang dinamakan sebagai type juggling. Nah, type juggling itu apa? Satu variabel itu bisa berubah-ubah tipe datanya. Ya. Jadi di sini kita punya variabel what. Ya. Nah, variabel what ini yang pertama dia dikasih nilai fret. Nah, ini berarti dia tipe datanya adalah string. Yang kedua, dia kita kasih nilai yang baru ya. Sign what sama dengan 35. Nah, ini otomatis dia akan menjadi integer. Nah, bahkan yang lebih ekstrim lagi dia bisa diubah menjadi array. Dan array-nya juga bisa multi tipe data ya. Jadi kita perhatikan di sini what array fret 35. Nah, berarti nanti kita akan punya what 0 itu adalah nilainya fret. Ya, kemudian what 35 what 1 ya. What 1, nah, indeks kedua dari array ya. Nah, itu nilainya sama dengan 35. Dan ini tipe datanya berbeda ya. Jadi array yang pertama adalah string, array yang kedua adalah integer. Ya. Dan ini kalau di bahasa PHP nggak masalah. Nah, ini kita kenal sebagai istilahnya adalah type juggling. Ya. Nah, kemudian kita bisa mereferen tipe data ya. Jadi di sini kita punya tipe data, mereferen variabel ya. Nah, jadi kita di sini punya variabel foo, nilainya adalah bar. Ya. Nah, ketika kita punya variabel sign foo, nah, padahal sign foo tadi nilainya bar, nah ini berarti sign foo nilainya sama dengan sign bar. Nah, sehingga kalau sign foo sama dengan bus, nah ini berarti sign bar nilainya juga sama dengan bus. Nah, ini kalau teman-teman kesulitan ya memahami atau mengikuti apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa pause dulu ya bagian ini, kemudian silakan dicoba dipahami dari sisi penulisannya. Ya. Nah, kemudian ini ada sedikit trivia ya buat teman-teman. Nah, ini silakan dijawab di komen boleh ya, atau di form yang nanti akan saya sediakan di Brown ya. Ini juga bisa ya. Nah, di sini saya punya pertanyaan pertama nih. Variabel mana yang mengandung nilai 100 gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa jawab nama variabelnya. Variabel apa yang nilainya 100. Jadi kalau kita panggil echo,
sign variabel itu ya, nah itu nilainya adalah 100. Oke, ini bisa jadi trivia yang pertama ya, jadi silakan dijawab. Nah, sekali di set ya, jadi untuk itu tadi untuk variabel ya. Nah, ini sekarang kita berbicara mengenai konstanta ya. Untuk konstanta itu nilainya adalah hanya bisa diberikan nilai skalar ya. Nah, nilai skalar itu berupa nilai boolean, integer, float, dan string. Dan sifatnya adalah konstan ya. Namanya konstanta ya. Jadi konstanta itu nilainya konstan. Ketika kita mendeskripsikan sebuah nilai konstan, ya, maka dia nggak bisa berubah-ubah. Ya, dia nggak boleh berubah-ubah. Beda dengan variabel ya. Kalau variabel kan nilai dari variabel itu bisa berubah-ubah tergantung kita mendeskripsikannya. Ya. Nah ini untuk di dalam bahasa PHP untuk konstanta ya kita menggunakan fungsi define. Ya. Sehingga ketika kita define publisher O'Reilly, ya, maka ketika kita tampilkan echo publisher, ya, maka yang muncul di layar atau yang dikirimkan ke browser ya itu adalah O'Reilly, ya, nilai dari konstanta publisher. Nah, kemudian di dalam bahasa PHP ya, di sini terutama untuk update pada PHP 7 ya, itu dapat mendefinisikan konstanta array ya, konstanta array. Jadi di sini kita define name 1 2 3 ya. Nah, berarti di sini nanti kita punya array untuk konstanta name ya. Berarti nanti name 0 nilainya adalah 1, name 1 nilainya adalah 2, name 2 nilainya adalah 3 ya. Nah, jadi dan oh ya untuk apa namanya nama variabel, nama konstanta ya, nama function, nama kelas itu tidak boleh memakai keyword ya. Jadi ini sama halnya sebenarnya dengan bahasa pemrograman yang lain juga sama ya. Kita nggak boleh kasih nama variabel itu dengan nama keyword ya. Function, kelas, nama konstanta nggak boleh pakai keyword ya. Apa sih keyword itu? Keyword itu adalah kata yang itu default digunakan di dalam bahasa pemrograman yang itu sudah memiliki fungsi khusus ya. Jadi saya nggak boleh nih pakai nama apa namanya nama variabel if gitu nggak boleh ya. Nama variabel while nggak boleh, nama variabel for nggak boleh ya. Kenapa ya? Karena itu adalah keyword ya. Jadi ini daftar keyword ya. Daftar keyword yang ada di dalam bahasa PHP yang saya rasa ini juga peraturan seperti ini juga berlaku di bahasa pemrograman yang lainnya ya. Ini beberapa keyword yang lain ya. Teman-teman kalau mau mempelajari ya bisa sambil di pause ya. Tapi nggak perlu dihafal ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah terbiasa nanti akan sudah lancar sendiri untuk menghindari keyword ini ya. Nah, kemudian dalam bahasa PHP kita juga menggunakan operator-operator yang sama persis ya dengan yang digunakan di bahasa Java, C, C++, C Sharp ya karena memang mereka berasal dari induk yang sama ya. Mereka berasal dari moyang yang sama yaitu bahasa C ya. Nah, di sini untuk apa? Untuk nilai dari sin A ya kita punya 10, sin B 3, sehingga kalau sin A tambah sin B 13 ya dan seterusnya ini operator-operator aritmetika biasa ya. Begitu juga untuk assignment ya. Assignment dalam bahasa PHP juga sama ya, sama persis assignment atau penugasan ya. Jadi tanda biasa dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini kenapa perlu dijelaskan ya karena memang ada beberapa bahasa pemrograman yang assignment-nya berbeda ya. Nah, ini kalau teman-teman pernah pakai bahasa Pascal itu assignment-nya titik 2 sama dengan. Nah, ini kalau di bahasa-bahasa turunannya C itu semuanya sama dengan atau dengan increment ya. Nah, kalau dengan increment nilai increment berarti ditambahkan dengan nilai sebelumnya ya. Jadi sebentar penggunaan tanda plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan ya, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati ya. Nah, ini karena sering sekali terjadi kesalahan ya. Jadi pada saat menuliskan hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Karena ketika kita tuliskan misalnya contoh yang pertama ya sin A sama dengan 1 dengan tanda petik. Nah, kalau dengan tanda petik maka dia diartikan sebagai string ya. Nah, kalau sebagai string ya ini nanti beresiko untuk nggak memungkinkan dihitung, nggak bisa dihitung ya. Nah, terus kemudian kita punya sin B sama dengan 2 ya. Sin C sama dengan sin A tambah B. Nah, ini hati-hati ya karena B-nya ini nanti menghasilkan error karena kita nggak boleh membuat variabel tanpa tanda sign ya.
Kemudian yang terakhir titik. Nah, titik ini kalau di dalam variabel bahasa PHP itu bukan perkalian ya, hati-hati ya. Jadi perkalian menggunakan tanda bintang. Kalau tanda titik itu untuk konsatenat atau menggabungkan, ya. Menggabungkan dua variabel, menggabungkan isi dari dua variabel ya. Jadi dianggap sebagai string. Misalnya satu titik, misalnya di sini sin A-nya 1 ya, sin B-nya 2, maka sin D nilainya adalah 1, 2. Ya. Karena dia menggabungkan isi dari variabel A dan variabel B. Nah, oke. Kemudian begitu juga untuk perintah incrementing sama decrementing sama persis. Ya, menggunakan plus plus ya, untuk penambahan 1, min min untuk pengurangan 1. Kemudian begitu juga dengan operator-operator logika, ya, operator logika, operator perbandingan, ya. Nah itu juga sama, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ya. Nah, kemudian tanda logika and, logika or, ya, sama logika not, ya, ini sama persis, ya, sama dengan di bahasa Java, bahasa C, C++. Ya. Kemudian dia juga mengenal ya dalam bahasa PHP versi 7 ya, itu ada yang namanya operator spaceship ya. Nah, jadi maaf, okay, ya. Jadi operator spaceship ini sebuah operator yang menampilkan nilai rentang ya, menampilkan nilai rentang. Kemudian dia juga mengenalkan model yang dinamakan sebagai null coalesce operator ya. Nah, jadi kita bisa membuat semacam apa ya, perbandingan ya itu ya, perbandingan nilai ya. Jadi untuk menampilkan hasil yang dikirimkan oleh data sebelumnya. Tapi untuk yang ini nanti kita akan pelajari pada materi form ya. Nah, ini pada saat kita membahas tentang model get sama apa namanya pengiriman data ya, pengiriman data yang ada dalam bahasa PHP. Ya. Nah, kemudian kita perlu berhati-hati juga ya terhadap type juggling ya. Jadi ini kita perhatikan di sini kita punya nilai A 3 ya, nilai B 3 tapi string ya, nilai C 5. Nah, tapi hati-hati ketika kita memfardam ya, memfardam sin A terus kita equalkan dengan sin B. Nah, ini hasilnya adalah true atau false ya. Jadi nanti berubah lagi nilainya jadi boolean. Ini kita perlu hati-hati ya. Nah, kemudian string ya itu dibatasi oleh tanda petik. Yang mana tanda petiknya bisa petik 1 maupun petik 2. Nah, tapi nanti kita akan mengenal ada perbedaan ya, menggunakan petik 1 sama petik 2. Nah, untuk yang perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kalau kita menggunakan double quote atau petik 2, maka dia sifatnya adalah interpolated. Interpolated. Sedangkan yang single quote dia tidak interpolated. Maksudnya apa sih interpolated? Ini berarti kalau kita memasukkan variabel di sana, maka variabel itu bisa langsung dibaca nilainya. Itu kalau yang interpolated. Kalau yang non interpolated berarti nanti harus dipisah ya. Jadi variabelnya nggak bisa dibaca langsung di dalam variabel di dalam apa tulisan. Saya ambil contoh ya, misalnya di sini kita punya sign name sama dengan Guido ya. Echo hi sign name. Nah, kalau yang interpolated dengan tanda petik 2 ya, maka hi sign name. Nah, ini sign name akan langsung dicari nilainya ya. Berapa nilainya? Oh, nilainya apa gitu ya? Nilainya Guido ya. Berarti kalau yang menggunakan petik 2 yang interpolated maka langsung ditampilkan hi Guido. Sedangkan yang baris kedua ini ya, baris ketiga ini ya, hi string sign name ya. Hi sign name. Nah, ini dia tidak dianggap sebagai variabel tapi dianggap sebagai string. Ya, sehingga yang tampil apa? Yang tampil ya tetap hi sign name ya. Jadi hati-hati ya dengan interpolated. Jadi kapan kita pakai petik double ya atau petik ganda, kapan kita pakai petik tunggal? Nah, jawabannya adalah tergantung kebutuhannya. Nanti teman-teman ketika sudah terbiasa pakai akan menemukan kapan kita pakai petik ganda, kapan kita pakai petik tunggal. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau di dalam yang interpolated kita ingin menggabungkan karakter gitu ya. Nah, untuk menggabungkan karakter kita pisahkan dengan tanda kurung kurawal ya. Nah, ini sebab kalau misalnya kita cuma tulis sign n ya, misalnya kita punya di sini ya sign n sama dengan 12 dan kita bermaksud menuliskan 12 ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita punya apa namanya? bilangan urutan ya. First, second, third, fourth, ya, fifth ya.
Nah, ini misalnya kita mau tulis 12 gitu ya. Nah, ini penulisannya kalau kita gabung langsung ya, sin n th. Nah, itu nanti dia akan error ya, karena dia nggak menemukan variabel namanya nth ya. Nah, sehingga caranya adalah kita nama variabelnya ya, kita kurung dengan tanda kurung kurawal ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, nah ini beberapa contoh ya penggunaan apa namanya interpolated sama yang non interpolated. Nah, ini teman-teman boleh jawab ya di kolom komentar ya, atau di ini trivia yang kedua ya. Nah, teman-teman boleh jawab di kolom komentar, boleh jawab nanti di form yang saya sediakan di Brun juga ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita ngetes ya, apakah sebuah variabel itu sama apa, apakah dua buah variabel sama apa enggak ya. Nah, ini sekali lagi sangat persis dengan bahasa C, C++, Java ya. Dengan untuk membandingkan apakah kedua buah variabel sama, ini kita menggunakan tanda double equal ya. Sama dengan ganda. Nah, kemudian untuk memastikan apakah sebuah variabel itu string atau bukan, nah ini kita bisa pakai function isString. Ya, kalau kita pakai variabel isString, nah ini nanti akan menghasilkan nilai boolean true atau false. Ya. Nah ini kalau misalnya kita punya sin x sama dengan filcom gitu misalnya ya, nah, maka filcom itu kan string ya. Nah, jadi kita isString sin x, yang mana sin x-nya filcom berarti kan dia betul ya. Nah, berarti di sini nilainya true ya. Ya. Karena nilainya true berarti statementnya akan dijalankan. Statement apapun yang ada di dalamnya struktur if ini akan dijalankan ya. Nah, tapi misalnya kita punya sin x sama dengan 5 gitu ya. Nah, maka sin x ini nilainya kan jadi bukan string ya, karena dia berupa integer ya. Nah, sehingga luaran dari fungsi isString itu nanti akan menjadi false ya. Oke, sehingga tidak akan menjalankan statement yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, kemudian perintah yang lain adalah yang juga nanti akan banyak bermanfaat adalah perintah string length ya, string length ya. Jadi dia untuk mencari panjang atau banyaknya karakter yang dimiliki oleh sebuah string ya. Jadi di sini kita punya sin s sama dengan filcom spasi ub. Nah, ingat ya bahwa spasi dihitung, tapi white space nggak dihitung ya. Jadi kalau misalnya spasinya ada 2, dia tetap dianggap 1. Nah, sehingga kalau di sini kita punya filcom spasi UB, maka string length-nya, ya, string length dari S, ya, dari sin S, nilainya adalah sama dengan 9. Oke, perintah yang lain, nah ini teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Bisa bisa dengan melihat nama fungsinya, teman-teman bisa tebak ya. Nah, ini fungsinya apa gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman belum paham, nah, ini bisa di-pause ya sambil dipelajari ya. Nah, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar atau pada form di Brun. Oke, kemudian ini juga sama ya. Tadi string to lower, ini string to upper. Nah, kemudian ada trim. Nah, ini teman-teman boleh tebak ya. Fungsinya apa? Nah, ini sebenarnya mudah ya kalau teman-teman perhatikan ya. Dan kalau teman-teman tahu artinya trim, ini juga sangat memudahkan ya. Itu teman-teman yang sering edit video ya, edit image ya. Nah, ini koncatenat menggabungkan. Nah, ini sekali lagi teman-teman bisa pelajari ya, bisa di pause, kemudian bisa dilihat polanya, kemudian bisa menyimpulkan dan menganalisis ya gunanya buat apa, bagaimana cara kita menggabungkan dua buah string. Kemudian yang berikutnya ada function isBool. Ya. Dia akan menghasilkan nilai true or false ya. Jadi dia akan mengecek apakah nilai sin x itu boolean apa bukan. Nah, sehingga bagaimana ketika nilai sin x sama dengan false gitu misalnya, sin x sama dengan false ya. False itu kan nilai boolean ya. Nilai boolean kan ada dua ya, ada true sama false. Nah, sehingga ketika kita punya pertanyaan isBool sin x-nya false ya, maka hasilnya apa? Hasilnya true. Kenapa? Karena dia yang ditanyakan bukan nilai true atau false ya, tapi dia yang ditanyakan adalah boolean apa bukan. Ya. Jadi mau sin x-nya true, mau sin x-nya false, ya, itu akan sama-sama menghasilkan true. Ya. Kenapa? Karena yang ditanya dia boolean apa bukan. Ya. Jadi nggak tergantung nilai booleannya berapa. Ya. Oke, kemudian ada perintah yang dikatakan unset ya, jadi function unset ya. Ini adalah untuk menghapus isi variabel ya.
Jadi di sini kita punya variabel namanya name, nilainya Fred. Ya. Ketika kita unset sign name ya, maka nilai Fred di dalam sign name ini kan dihilangkan ya. Begitu juga variabel name ini jadi nggak ada karena dia dianggap null, ya, dianggap kosong. Sehingga kalau kita perhatikan contoh penggunaannya ya, nah, di sini kita punya sign S1 ya, sign S1 iset sign name. Nah, sign name. Nah, sign name-nya belum ada ya, belum dideklarasikan ya, atau belum didefinisikan ya, sehingga di sini S1 ya, sign S1 nilainya false ya, karena belum ada. Nah, tapi begitu statement di bawahnya sign name sama dengan Fred, begitu kita jalankan ya, sign S2 sama dengan iset name. Nah, di sini S2 nilainya true. Kenapa? Karena sign name sudah ada nilainya ya. Itu untuk perintah iset. Nah, kapan sebuah sign ya, sebuah variabel dikatakan bernilai false ya. Pertama ketika kita kasih nilainya langsung ya, secara eksplisit ya. X misalnya. Sign X sama dengan false ya. Udah dia jadi false ya. Kemudian kita berikan nilai integer 0. Sign X sama dengan 0, dia jadi false ya. Kemudian floating point bilangan desimal ya. 0,0 nah, itu berarti kalau misalnya sin X sama dengan 0,0 ya, maka dia akan jadi false. Kemudian nilai empty ya, jadi double string yang tidak mengapit apapun, jadi double string gitu ya. Nah, itu akan langsung menghasilkan nilai false, begitu juga dengan string 0 ya. Kemudian array yang tidak memiliki elemen. Ya, jadi kalian mendeklarasikan array, tapi array itu nggak ada elemennya, nggak ada isinya ya. Nah, maka dia juga merupakan dianggap sebagai nilai false. Nah, kemudian setiap objek yang tidak punya nilai ya, atau fungsi. Nah, yang terakhir adalah nilai nul. Ya, ingat ya, tapi kalau dalam kasus false ini nilai nul maupun nilai nol itu sama-sama dianggap false. Ya. Jadi, tapi kalau dalam pengertian aritmetiknya nanti kita akan tahu bahwa nul sama nol itu adalah berbeda ya. Jadi kalau nul itu himpunan kosong, sedangkan nol bukan himpunan kosong, ada nilainya yaitu nol. Tapi dalam kasus boolean maka keduanya ini dianggap sama-sama bernilai false. Oke, nah sini saya ambil contoh yang ini ya. Oke, jadi di sini kita punya null, ya, kita punya null value ya. Null value-nya didapatkan dari tanda petik yang mengapit nothing ya, tidak mengapit apapun ya. Nah ini berarti dia akan menghasilkan nilai null. Nah sehingga ketika kita jalankan if val, nah di sini sign val ini akan memiliki nilai boolean false. Nah, ini tidak akan berarti apapun statement yang ada di dalamnya sini tidak akan dijalankan. Oke, ini beberapa contoh. Ini kalian boleh salin ya, boleh kalian salin, boleh kalian jalankan sendiri ya. Nah ini beberapa kode yang bisa kita coba ya. Ini juga ada di dalam modul praktikum ya, sehingga kalau teman-teman sudah mengerjakan modul 2 mungkin ya, modul 2 itu bisa isinya seperti ini ya. Dia akan menjelaskan mana yang interpolated, mana yang non interpolated ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini untuk yang interpolated mana, yang non interpolated mana ya, bagaimana kita menambahkan nilai variabel yang di non interpolated, nah ini kita pisahkan dengan tanda titik ya. Oke, nah ini untuk kodenya. Ini kalau kita perhatikan ya, yang tanda petik 1 untuk menambahkan variabel, nah ini kita gabungkan dengan tanda titik ya, ini adalah konsatenatnya. Nah, ini kita gabungkan. Nah, di sini sign sesuatu ya, nilainya Wibisono, echo, halo, sesuatu ya. Nah, tapi kalau kita nggak pisahkan pakai ini, kita langsung sambung aja pakai tanpa petik lagi gitu ya. Nah, ini keluarnya nanti cuma halo sesuatu gitu ya. Tapi kalau interpolated dia langsung dianggap sebagai variabel. Ya. Oke, ini untuk apa namanya model yang interpolated ya. Nah, kemudian ini penggunaan array ya, penggunaan array yang kemudian ditampilkan hasilnya dalam bentuk code ya, dalam bentuk sintaks ya. Jadi bukan dalam bentuk markup language ya, tapi dalam bentuk sintaks. Nah, ini kita menggunakan tag pre ya. Tapi harusnya ini sudah dijelaskan di materi desain web ya. Oke, nah ini kemudian seperti kita tahu bahwa kalau kita punya string ya, string itu sebenarnya adalah kumpulan karakter ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sign kata sama dengan Wibisono ya. Nah, jadi bila kata ini menjadi array ya. Array yang mana nilainya adalah kata 0, kata 1, kata 2, kata 3 dan seterusnya ya. Nah, yang mana nilai akhirnya adalah sampai kata 7 ya. Kenapa? Karena dia memiliki string length
8 ya, berarti ini mulai dari sin kata 0 sampai sin kata 7 lah. Kalau kita ingin tampilkan hasilnya seperti ini ya, tinggal kita pakai perulangan ya, tinggal kita pakai perulangan seperti halnya ketika kita menampilkan perulangan untuk isi dari array yang berindeks ya, mulai dari kata 0 sampai kata 1 yang di sini didapatkan dari indeksnya ya, di sini menggunakan variabel sin i. Oke, nah ini apa namanya penggunaan trim ya, trim, L-trim, R-trim ya. Nah ini L-trim itu berarti left trim, ya. R-trim itu berarti right trim, trim kiri, trim kanan ya. Nah seperti apa penggunaannya lah ini boleh teman-teman coba ya. Nah ini nggak akan saya jelaskan secara detail, nah tapi teman-teman boleh coba atau teman-teman bisa lihat di sini ya sambil di pause, nah, bisa sambil dipelajari seperti apa sih fungsinya, seperti apa kegunaannya ya. Oke, ini penggunaan string to lower, string to upper ya, UC first, UC word, UC word yang apa namanya, yang dari kata 1 sama yang dari kata 2, teman-teman boleh pelajari ya. Nah, ini teman-teman nanti juga bisa pakai ini untuk merekayasa string. Oke. Nah, ini ketika kita mau ngecek ya, beberapa variabel yang sama maupun variabel yang berbeda ya. Oke, next kita masuk ke array ya. Array ini harusnya ketika teman-teman sudah belajar pemrograman dasar maka sudah nggak ada masalah ya dengan struktur array ya. Jadi nama variabelnya apa, kemudian ditutup dengan tanda kurung kotak. Ya. Ini untuk array yang berindeks. Ya. Array berindeks berarti indeksnya urut ya, 0 dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, tapi kemudian kita juga bisa menggunakan associative array ya. Jadi di sini apa namanya? Untuk indeksnya itu tidak lagi menggunakan angka ya, tapi indeksnya menggunakan string juga. Ya. Ini dalam contoh ini kita punya creator, light bulb, Edison. Ya, berarti variabel creator, indeksnya adalah bola lampu ya, penemu bola lampu adalah Edison ya, berarti creator, light bulb, Edison ya. Nah, ini sama halnya misalnya kita mau bikin sign mahasiswa gitu ya, mahasiswa nama Bibisono, mahasiswa NIM, angka-angka sekian ya. Nah ini apa namanya yang dapat kita gunakan di dalam associative array ya. Oke, nah ini teman-teman bisa coba ya. Silakan ini sebagai trivia juga, boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar maupun di form yang saya sediakan di Brun. Ya. Oke, ini beberapa cara menghasilkan array ya. Yang pertama cara bikin array yang indeks ya. Kalau yang pertama yang indeks ini berarti nanti otomatis ya. Jadi person 0 Edison, person 1 Wonkel ya. Person 2 Crapper. Nah, berarti kalau yang asosiatif ya yang di bawahnya berarti nanti creator light bulb Edison, creator rotary engine Wonkel, creator toilet Crapper ya dan seterusnya. Oke, nah ini kita juga bisa pakai sejak PHP 5 ke atas ya, itu kita bisa langsung pakai tanda kotak ya, tanpa menyebutkan fungsi array ya. Jadi kita langsung bikin person, Edison, Wonkel, Crapper gitu ya. Maka kita punya person 0 sama dengan Edison, person 1 sama dengan Wonkel, person 2 sama dengan Crapper ya. Oke, kita juga bisa pakai range ya sejak apa namanya? Sejak PHP 5 ya. Jadi range 25 itu otomatis ya. Jadi nanti 2, 3, 4, 5 ya. Tapi harus yang sejenis ya. Jadi artinya ya, kalau huruf ya, huruf kecil semua ya. Angka integer ya, integer bukan kalau float nggak bisa ya. Jadi dia integer ya, kemudian string yang sejenis ya. Jadi kalau angkanya turun range 52 berarti nanti dia decrement ya 5432. Nah, range A Z ya berarti A B C D E F G sampai Z. Tapi kalau misalnya range E A ya berarti nanti E D C B A gitu ya. Ini fungsi range ya. Ini silakan ditebak ya. Apa trivia selanjutnya ya. Saya punya letter sama dengan range ZA ya. Echo letters 4. Jadi letters dengan indeks 4. Nah, jawabannya apa? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, print R ya, ini menuliskan semua isi dari array ya. Jadi menuliskan semua isi dari array. Nah, ini silakan dicoba ya. Nah, jadi kalau kita punya echo A ya berarti menampilkan bahwa kalau A-nya ini adalah array, maka dia hanya menampilkan bahwa dia adalah array.
Tapi ketika print RA ya, maka dia menampilkan seluruh nilai array. Ya. Nah, ini yang asosiatif ya. Kalau yang indeks ya berarti nanti langsung menampilkan 1 fret 2 0 fret 135 ya. 2 Wilma ya. Oke, kita juga bisa pakai perintah vardam seperti tadi ya. Ini untuk menampilkan seluruh isi dari array A. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Kita bisa buat isi dari variabel ya, dari variabel indeks ya, untuk menambahkan nilai baru ke dalam array ya. Jadi misalnya di sini semula kan dia hanya 2 ya isi array-nya. Nah, ini ketika saya kasih tanda ini family Fred Wilma ya. Kemudian string sign family ya, kurung kotak 2 Pebble gitu ya. Maka dia otomatis array-nya akan bertambah. Yang semula Fred Wilma menjadi Fred Wilma Pebbles. Yang semula hanya ada family 0 dan family 1, berarti sekarang ada family 0, family 1, family 2 ya. Nah, ini selanjutnya bisa ditebak ya. Nah, bisa dicoba ya untuk trivia. Silakan dikerjakan ya. Silakan dijawab juga di form atau di kolom komentar. Oke, nah ini juga mengizinkan distracting ya, array distracting feature ya. Jadi membuat variabel baru berdasarkan array, ya. Membuat variabel baru berdasarkan array. Jadi kalau kita punya R 10, 20, 30, ini kan berarti kita punya R0 10, R1 20 ya, R3 30 ya. Nah, kalau kita bikin variabel namanya A, B, C sama dengan R, ya, maka A-nya otomatis diambil dari R0, B-nya diambil dari R1, C-nya diambil dari R2, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya kayak gini, ini jawabannya gimana, outputnya gimana, silahkan dijawab di komentar ya. Oke, swapping ya, swapping di dalam bahasa PHP ini mudah ya, jadi nggak perlu algoritma pertukaran ya. Nah ini kalau biasanya ketika kita belajar pemrograman dasar kan salah satu pertanyaan pertama adalah bagaimana algoritma atau logika untuk melakukan swapping atau pertukaran antar nilai variabel gitu ya. Nah kalau di dalam bahasa PHP, nah ini caranya mudah banget ya, itu tinggal menuliskan saja ya dengan kurung kotak sin A, sin B sama dengan sin B, sin A, udah otomatis ketukar. Ya. Oke, jadi dia bisa juga digunakan untuk asosiatif array. Nah, ini bagaimana logikanya asosiatif array ya, untuk distracting array ya. Ini kita bisa teman-teman bisa cek di kodenya. Ya. Kemudian ada perintah count sama perintah size of. Nah, ini teman-teman tebak sendiri ya. Bagaimana cara kerjanya? Gampang sekali kalau ini ya. Jadi kalau count itu fungsinya apa ya, dan nilainya hasilnya bagaimana. Nah, sedangkan yang size of nilainya juga bagaimana ya. Nah, next adalah perintah loop ya. Perintah loop sama seperti di C, C++, Java. Nanti kita punya for ya, kita punya for each ya, kita punya while, do while. Nah, ini kalau untuk mengulang array ya, kita bisa pakai for each ya. Nah, ini digunakan untuk distracting ya, digunakan untuk distracting. Jadi for each person as name, berarti ketika kita mengambil hello name gitu ya, memanggil hello name, ini akan memanggil person 0, person 1, person 2 ya, secara otomatis tanpa kita perlu menuliskan range di dalam length-nya ya. Oke, ini penggunaan for each untuk yang asosiatif ya. Sorting. Nah, sorting kita juga dimudahkan ya dengan perintah sort. Nah, sudah ini tanpa menggunakan perintah sorting seperti yang di di dalam pemrograman berorientasi objek ya, atau pemrograman lanjut ya. Nah, itu tanpa menggunakan logika sorting ya, bisa kita sorting langsung dengan fungsi sort ya, langsung. Nah, ini akan sangat membantu kita ketika kita butuh mensorting isi array untuk ditampilkan di halaman web ya. Misalnya kita membuat tabel nama mahasiswa, tabel nilai dan lain sebagainya, kita bisa langsung urutkan dengan menggunakan perintah atau function sort. Ya. Oke, nah ini silahkan ditebak ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ya. Tebak hasilnya seperti apa? Sort family nanti hasilnya seperti apa? Echo family 2 hasilnya seperti apa? Nah, silakan tuliskan, silakan jelaskan di kolom komentar. Oke, R short berarti dibalik ya, jadi reverse ya, di reverse sort berarti descending ya, descending. Jadi kalau yang short tadi ascending, kalau yang R short ya, reverse short ini berarti descending. Oke, silakan ditebak juga ya. Untuk trivianya silakan dijawab juga. Oke, nah, ini assort ya. Nah, assort ini adalah untuk sorting yang sifatnya asosiatif ya.
Dan di sini yang diurutkan, ya, yang diurutkan adalah nilainya, ya, yang diurutkan adalah nilainya. Nah, sedangkan AR short, ya, AR short ini berarti mendescending nilainya, ya, AR short, nah, ini mendescending nilainya. Nah, ini masih banyak ya. Jadi untuk memanipulasi array ini banyak sekali ya. Kalau teman-teman punya waktu bisa coba semuanya ya. Nah, ini saya yakin kalau teman-teman yang punya rasa penasaran tinggi, nah ini akan dicoba satu-satu. Nah, ini akan menambah perbendaharaan pengetahuan teman-teman tentang fungsi-fungsi manipulasi array. Ya. Oke, next kita punya flow control element ya, flow control statement ya. Flow control nanti ada dua model ya. Yang pertama adalah flow control percabangan, yang kedua adalah flow control perulangan ya. Nah, ini sudah nggak asing ya. Ada if ya dengan dengan posisi seperti ini ya. Kemudian ada if else, terus habis itu yang if else multi line ya. Nah, tapi di dalam bahasa PHP kita mengenal model kayak gini ya. Ini sepertinya mirip dengan Python mungkin ya, teman-teman yang belajar Python. Nah, ini model if else ya seperti ini ya. Ini bisa multi line ya. Nah, ini dengan tanda titik dua diakhiri dengan end if ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan model ini ya. Nah, ini sama halnya yang dipakai juga di bahasa pemrograman lainnya ya. Jadi tanpa menggunakan if else ya, tapi kita langsung membandingkan ya dengan model tanya seperti ini ya. Echo active yes no. Jadi kalau aktifnya true dia akan jawabannya yes. Kalau aktifnya no aktifnya false berarti dia jawabannya adalah no ya. Oke, kemudian switch. Nah, ini untuk yang multi condition. Nah, apakah if else bisa untuk multi condition? Bisa ya. Kalau if else gitu ya. Nah, nested if else ya. Nah, kalau yang praktis kita bisa pakai switch ya. Kita bisa pakai switch. Nah, hanya saja switch nggak bisa untuk nilai range ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau konversi dari nilai angka menjadi nilai huruf gitu ya, kita nggak bisa pakai switch ya. Karena konversi nilai angka sampai ke nilai huruf itu pakai nilai range ya. Itu nggak bisa kita pakai nilai kita nggak bisa pakai switch ya, kita hanya bisa pakai if else ya. Tapi kalau dia berupa nilai yang fix ya, nilai yang fix yang nggak berada di dalam range ya, maka kita boleh pakai switch case. Dan jangan lupa untuk menambahkan break ya. Nah, karena kalau nggak tambahkan break ntar jalan semua ya, semua struktur yang dalamnya case akan jalan semua ya. Nah, di sini juga mengenal end switch. Nah, ini mirip dengan fungsi end if ya. While untuk pengulangan di depan ya, jadi dia persyaratannya ditaruh di depan ya. Jadi kalau enggak persyaratannya dari awal sudah false, maka semua tidak akan dijalankan ya. Tapi kalau ada yang true ya, dia dijalankan ya, dicek lagi ya, apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan tapi masih memenuhi expression-nya ya, maka dia masih akan dijalankan terus. Jadi dia akan dijalankan selama expression-nya bernilai true ya. Nah, ini contoh penggunaan while. Nah, saya rasa kalau while sudah diajarkan di pemrograman dasar ya, tidak ada masalah ya. Oke, kemudian di sini juga mengenal model end while ya. Ini bagaimana penggunaan untuk end while ya. Nah, kemudian di sini do while ya. Do while berarti kita jalankan dulu baru kita periksa expression-nya ya. Jadi nilai awal dari expression yang ditanyakan ya, benar maupun salah ya, dia akan dijalankan minimal satu kali ya. Jadi kalau salah dia jalankan sekali, tapi habis itu dia langsung keluar dari struktur. Tapi kalau dari awal benar gitu ya, dia akan menjalankan gitu ya. Nah, ini strukturnya while ya. Nah, for ini untuk pengulangan yang berindeks biasanya ya. Jadi dia memiliki tiga elemen ya di dalamnya expression-nya, bukan expression sih sebenarnya, bagian di dalam tanda kurungnya yang mengikuti for ya. Start, condition, increment ya. Jadi start itu nilai awal ya, inisiasinya. Condition itu persyaratannya ya, ekspresinya, kemudian increment perubahannya ya. Biasanya i sama dengan 0 ya. Dia akan dijalankan selama i kurang dari 5 ya, incrementnya i plus plus ya. Berarti dia akan dijalankan 0 1 2 3 4. Nah, contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh penggunaan for. Oke, ini kalau kita pakai and for ya. Nah, sekali lagi memang agak cepat karena sebetulnya ini materi yang sudah teman-teman terima di pemrograman dasar hanya saja dengan bahasa PHP ya. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung mengikuti, sekali lagi tinggal di pause saja, kemudian silakan dipelajari. Ya. Oke, ini for dengan and for. For each tadi kita sudah bahas ya. For each ini untuk menampilkan nilai dari array. Ya, nilai dari array dengan variabel tetap ya, yang mana variabel tetap ini nanti nilainya berubah-ubah ya.
Jadi yang semula array 0, array 1, 0, array 2 menjadi current ya. Nah, begitu ada perubahan ya dari 0 nilai currentnya berapa ya sesuai nilai indeks ke 0. Terus begitu looping yang kedua apa namanya ini iterasi yang kedua ya. Nah, nilai current sama dengan array 1. Iterasi yang ketiga nilai current sama dengan array 2 dan seterusnya ya. Oke, nah, ini bisa menggunakan AND for each. Kemudian ini kalau yang asosiatif array ya. Nah, prinsipnya sama. Kemudian ada function return and exit ya. Return ini berarti kita ketika kita mau kembali ke nilai ke apa namanya memberikan nilai kembalian ya. Ini kita pelajari pada bab function. Nanti secara khusus ini kita akan pelajari di bab function, tapi di sini kita cukup mengenal aja ada perintah return ya untuk mengembalikan nilai. Jadi kalau misalnya function itu sudah dijalankan, nah kita nanti kembalikan nilai berapa gitu ya. Nah, kemudian exit. Nah, ini adalah untuk perintah untuk apa namanya mengakhiri eksekusi script ya ketika sudah mencapai kondisi exit. Ini nanti juga akan kita pelajari pada bab pada saat kita membahas mengenai function ya. Nah, ini kita akan pelajari. Oke. Usually a string which is printed before the process terminate ya. Jadi ada string yang dijalankan sebelum proses itu berhenti ya. Nah, kemudian ada fungsi die. Nah, fungsi die ini biasa digunakan pada saat kita mengakses database ya. Nah, jadi ini cara lain untuk exit statement ya, tapi dengan kita memberikan closing statement semacam itu ya. Ini contohnya ketika kita pakai database, kita mengakses database. Oh ya, untuk bahasa PHP 7 ke atas nanti perintahnya bukan pakai MySQL ya, tapi MySQLi ya. Nah, jadi di sini terhubung ke database. Nah, kalau database-nya nggak ada, ya, kalau database-nya nggak ada, maka die, ya, die, couldn't connect to database. Nah, jadi maksudnya kayak gini, cara kerjanya gini. Kalau database-nya ini nyambung, gitu ya, database-nya nyambung, berarti kan DB bernilai true. Nah, berarti kalau DB bernilai true, if tanda seru ini kan berarti invert ya, jadi membalik ya. Nah, if not true, ya, if not true itu kan false ya. Berarti kalau database-nya ada, statement die tidak dijalankan. Nah, sederhananya gitu ya. Jadi kalau database-nya nyambung, maka statement die tidak dijalankan. Karena di situ akan dijalankan kalau DB-nya atau database-nya nggak nyambung. Nah, gimana kalau database-nya nggak nyambung? Database-nya nggak nyambung, maka not false. Berarti true kan ya? Nah, kalau not false, true ya. Berarti yang dijalankan die. Nah, berarti kalau die jalan, berarti dia akan langsung menghentikan statement, langsung nanti di layar akan keluar tulisan could not connect to database. Ya. Ini penggunaan die. Nah, ini apa? Selain dengan menggunakan if ya, kita bisa pakai langsung statement or ya. Nah, jadi kalau DB-nya true, ya, nyambung. Kalau DB-nya false, langsung masuk ke die. Ya. Oke, include. Nah, ini nanti ada perintah untuk menambahkan kode HTML di luar kode yang saat itu sedang aktif ya. Nah, ini sudah ada dua macam ya untuk menambahkan, ada yang namanya require, ada yang namanya include ya. Nah, kalau yang namanya include ini pokoknya kita tambahkan halaman HTML yang ada di luar halaman HTML yang sedang aktif. Biasanya ini dipakai untuk header, untuk footer ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi include header. Nah, ini header ini kan biasanya nggak ganti-ganti gitu ya. Jadi kalau kita lihat web itu biasanya headernya sama terus untuk sepanjang web. Nah, ini biasanya kita header ini ada halamannya sendiri gitu ya. Nah, halamannya dipanggil di setiap page. Sehingga kalau kita mengubah header, cukup mengubah induk headernya aja, otomatis seluruh halaman akan ikut berubah ya. Begitu juga dengan footer. Nah, tapi kalau include ini misalnya halaman header sama footernya nggak ada atau halaman header sama footernya error gitu ya, halaman tetap bisa diakses ya. Jadi nggak ada masalah dengan halamannya. Itu paling-paling headernya nggak muncul, footernya juga nggak muncul gitu ya. Itu kalau kita pakai include. Tapi beda kalau kita pakai require ya. Kalau pakai require bukan sekedar warning yang keluar, kadang-kadang nggak jalan gitu ya. Nah, jadi kalau include itu paling cuma warning aja keluar ya. Tapi kalau require itu biasanya langsung keluar apa namanya error. Nah, jadi caranya adalah dengan kita membuat yang namanya silence operator ya, operator yang apa namanya ketika dia nggak ada gitu ya, maka dia tetap berjalan sebagaimana mestinya ya. Ya, oke ya. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita
terkait dengan dasar PHP ya. Untuk materi selanjutnya adalah materi mengenai function. Nah, ini penjelasannya cukup panjang ya, sehingga kita buat dalam sesi yang terpisah, dalam pertemuan yang terpisah. Oke, ada beberapa tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Silakan dilihat tugas yang saya berikan di Brown ya. Dan teman-teman juga boleh juga kalau misalnya mau menuliskan di komen di Facebook. Tapi yang terutama yang perlu dikerjakan adalah yang di Brown ya. Jadi supaya apa namanya bisa masuk ke dalam catatan keaktifan teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf kalau mungkin dirasa agak terlalu cepat ya. Sekali lagi kalau memang dirasa terlalu cepat, bisa dipelankan ya pemutaran videonya atau di pause di pada bagian yang kira-kira masih bingung. Nah, ketika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di kelas. Ini silakan dipelajari dulu ya. Nah, sehingga nanti pada saat pertemuan di kelas kita tinggal sesi tanya jawab ya, dan kita apa namanya memantapkan apa yang teman-teman peroleh dari apa yang saya sampaikan di video ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Rahayu, rahayu, rahayu.